Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Anda, Mo Changying mengangkat alisnya. Helian Lingzu juga terkejut. Yun Ce mengabaikan reaksi mereka dan perlahan berjalan ke sisi Qichuan. Lukamu, Helian Lingzu tanpa sadar mengulurkan tangan. Jangan khawatir, Yun Ce meyakinkannya sambil tersenyum, kelihatannya serius, tapi sebagian besar luka luar. Berkat obat Qi di tempat ini, saya telah pulih hanya dengan istirahat beberapa jam. Sebelum Helian Lingzu dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dia meletakkan tangannya di lengan kanan anak muda itu dan menyuntikkan aliran Qi yang sangat lemah ke dalamnya. Tolong izinkan saya memeriksa kondisi lengan Anda, Qichuan. Setelah Qi-nya yang dalam menyebar ke seluruh lengan anak muda itu, dia diam-diam merasakan seberapa jauh erosi telah meluas. Secara teknis, debu jurang bukanlah racun dan tentunya bukan makhluk hidup. Intinya, itu adalah kekuatan yang lebih tinggi yang berada di luar kendali semua entitas yang berada di bawahnya, yaitu semua orang. Itulah sebabnya apa yang disebut erosi ternyata jauh lebih buruk daripada yang terlihat. Itu juga jauh lebih mematikan daripada racun apapun yang diketahui oleh Abyss. Hanya butuh beberapa saat bagi Yun Ce untuk mengetahui kondisi Qichuan. Saat hal ini berlangsung, ekspresi Mo Changying berubah menjadi cibiran terselubung. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak akan memberi tahu kami bahwa Anda punya cara untuk menghilangkan erosinya, bukan? Tentu saja tidak. Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan erosi, jawab Yun Ce acuh tak acuh dan melepaskan tangannya dari lengan Qichuan. Namun, saya yakin akan sangat disayangkan jika lengannya dilepas seluruhnya karena erosinya tidak separah yang terlihat. Saran saya adalah membuang hanya daging, darah, tulang, dan meridian yang terkikis. Setelah itu, dia pasti pulih sepenuhnya. Kali ini, Mo Changying tidak berusaha menyembunyikan cemoohannya. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Yun Ce tidak melakukan provokasi. Lihat saja, skenario terburuknya, dia akan kehilangan lengannya, sama saja jika aku mengizinkanmu memotongnya. Sebelum Mo Changying bisa menjawab, dia melihat ke arah Qichuan dan bertanya, apakah kamu takut sakit? Anak muda itu menggelengkan kepalanya karena bingung. Tidak, bagus. Anda akan membutuhkan kekuatan itu. Detik berikutnya, dia meraih lengan Qichuan lagi dan melepaskan Qi yang dalam. Itu menyebar menjadi jutaan aliran kecil yang tak terlihat dan bang bang bang. Lubang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak di lengan pemuda itu, menyebarkan serpihan darah, daging, dan tulang ke segala arah. Hanya dalam sekejap mata, lengan Qichuan tampak seperti telah ditusuk jutaan kali. Qichuan benar-benar terpana dan pucat pasi, tentu saja. Dia ingin berteriak, tapi rasa sakitnya sangat parah sehingga dia tidak bisa berteriak. Anda bajingan. Mo Changying meraung dan melangkah maju, tapi Helian Lingzu menahannya sebelum dia bisa menyerang Yun Ce. Tunggu, mungkin dia bisa. Mo Changying tidak dapat memahami reaksinya. Entah kenapa, putri pertama mempercayainya hampir secara membabi buta dan tanpa alasan. Apakah kamu serius, kakak muda? Dia jelas. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, lengan Qichuan meledak untuk terakhir kalinya sebelum Yun Ce menarik tangannya. Anak muda yang bermandikan keringat itu langsung ambruk ke tanah dan mengejang seperti sedang menderita epilepsi. Dia akhirnya mendapati dirinya berteriak juga. Selesai, kata Yun Ce acuh tak acuh. Qichuan. Helian Lingzu segera bergegas ke sisi pemuda itu. Lengan praremajanya ditutupi hampir 100 lubang besar dan kecil.
Sangat mengerikan untuk melihatnya. Putri pertama segera melepaskan kinya yang dalam untuk menutup lukanya, namun kekhawatirannya segera berubah menjadi keheranan, lalu dari keheranan menjadi keterkejutan yang tak bisa berkata-kata. Yunce, Mo Changying menatap Yunce dengan dingin dan marah. Dia masih kecil, dan nasibnya cukup menyedihkan. Kami telah berbuat baik padamu, dan kamu akan menyiksa. Kakak ke-9, Helian Lingzu memotongnya dengan kegembiraan yang nyaris tak tertahan, dia tidak melukai lengan Qichuan dengan sembarangan. Semua bagian lengannya yang terkikis telah hilang, dan lengannya masih bisa digunakan. Apa? Mo Changying berbalik ke arahnya dengan kaget dan tidak percaya. Dia segera menghampiri dan meraih lengan pemuda yang compang camping itu. Ketika dia merasakan apa yang dirasakan wanita itu, keterkejutannya beberapa kali lebih besar daripada yang dirasakan Helian Lingzu. Dia benar, erosi telah hilang sepenuhnya. Luka-lukanya, meskipun sangat mengerikan untuk dilihat, merupakan sayatan yang sangat tepat dan hanya dipotong seperlunya saja. Selain daging dan darah, tulang lengan Qichuan masih utuh, dan meridian terpentingnya juga utuh. Bagian kecil yang terkikis telah dihilangkan dengan bersih, dan bagian yang tidak rusak hampir utuh sempurna. Dalam beberapa kasus ekstrim, margin kesalahan sangat sempit sehingga hampir tidak ada. Jika Yunce memotong 1 mm lebih dangkal, erosi tidak akan hilang. Dan jika dia memotong 1 mm lebih dalam, maka meridiannya akan hancur. Itu adalah pengukuran yang sangat hati-hati dan tepat sehingga menakutkan. Mo Changying menoleh untuk melihat darah kental di lantai. Setiap potongan daging, darah, dan tulang berwarna gelap keabu-abuan dengan debu jurang. Bahkan tidak setitik pun yang hidup. Akhirnya, dia kembali menatap Yunce dan menatapnya tidak percaya. Bagaimana kamu melakukannya? Helian Lingzu berseru. Bahkan sekarang, dia tidak percaya apa yang dilihatnya, perasaan dengan kinya yang dalam saat dia menyembuhkan luka Qichuan adalah nyata. Yunce tersenyum hangat seperti biasanya. Saya memiliki pengetahuan, teori, dan praktik medis yang sangat lengkap di kepala saya. Saya mungkin adalah seorang dokter di masa lalu. Dokter, Helian Lingzu menggelengkan kepalanya tak percaya. Saya kenal banyak dokter, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki tingkat keakraban dengan tubuh manusia atau kendali atas ki yang mendalam. Apa yang baru saja Anda lakukan, benar-benar di luar kemampuan dokter kepala kami. Kali ini, Mo Changying tidak membantahnya. Sementara itu, Qichuan untuk sementara waktu melupakan rasa sakitnya dan mengangkat lengan kanannya yang sakit, namun masih bisa digunakan dan bertanya dengan tidak percaya, lenganku baik-baik saja sekarang. Tidak perlu dipotong lagi. Tidak apa-apa, kamu masih perlu 1 atau 2 bulan untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Tapi ya, sepertinya lenganmu tidak pernah terkikis, kata Yunce sambil tersenyum sebelum mengangguk ke arah Helian Lingzu. Kau menyanjungku, putri pertama. Setidaknya hanya itu yang bisa kulakukan untuk membalas kalian berdua karena telah menyelamatkan hidupku. Dia kemudian menegakkan dirinya dan melanjutkan, sekarang saya cukup baik, disinilah kita mengucapkan selamat tinggal. Jika kita bertemu lagi, aku pasti akan membalasmu dengan kemampuan terbaikku. Apa? Perpisahan yang tiba-tiba itu membuat Helian Lingzu benar-benar lengah. Kamu sudah berangkat, tapi kamu masih amnesia, kan? Dan lukamu? Yunce menjawab, lukaku belum sembuh, tapi aku sudah cukup pulih untuk bisa bergerak. Ingatanku belum kembali, tapi ingat apa yang aku katakan tentang diburu. Jika saya tinggal di sini terlalu lama, musuh saya mungkin akan melacak saya ke tempat ini.
Aku tidak tahu harus berbuat apa jika salah satu dari kalian terluka karena aku. Selamat tinggal. Semoga kita bertemu lagi suatu hari nanti. Dia memberi mereka busur dan berbalik. Kemudian, dia dengan lemah namun tegas berjalan menuju pintu keluar. Tekad dan ketulusannya bahkan membuat Mo Changying tercengang. Tunggu. Helian Lingzu buru-buru menghalangi jalan Yunce. Kamu mungkin cukup baik untuk bergerak, tapi akan menjadi keajaiban jika kamu berhasil mencapai pintu keluar tanpa terjatuh. Dan jika kamu berhasil mencapai badai pasir, kamu hampir pasti akan mati. Kamu ingin membalas kami karena telah menyelamatkan hidupmu, kan? Helian Lingzu memutar otak dan menemukan alasan yang tepat untuk mempertahankan Yunce. Yah, kamu tidak perlu menunggu sampai pertemuan kita berikutnya. Ayahku sudah lama terluka, dan karena energi asing menyerbu jantungnya, dia hanya bisa sembuh dengan sangat lambat. Selama bertahun-tahun dia tersiksa oleh energi asing, namun dia bahkan tidak berani menyalurkan energinya yang dalam untuk meringankan sebagian dari rasa sakitnya. Tetapi dengan keterampilan medismu, kamu mungkin bisa membantunya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu bisa menyelamatkan ayahku, jika kamu bisa meringankan bahkan hanya sebagian dari rasa sakitnya, seluruh kekaisaran Helian akan berhutang budi padamu. Anda akan mendapatkan lebih dari sekedar melunasi utang Anda. Yunce tidak ragu-ragu terlalu lama. Dia perlahan mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan melakukan yang terbaik. Luar biasa. Helian Lingzu sangat senang dengan perubahan pikirannya sehingga dia tersenyum bahagia. Kalau begitu, kakak ke-9 dan aku akan tinggal di istana surgawi Helian selama 2 hari lagi. 2 hari dari sekarang, aku akan membawamu menemui ayahku. Sampai saat itu tiba, Anda harus beristirahat dan memulihkan diri. Mo Changying mengerutkan kening, tapi dia tidak keberatan dengan keputusan Helian Lingzu kali ini. 2 hari kemudian, Yunce ikut bersama Helian Lingzu dan Mo Changying menuju istana kekaisaran. Yunce terus berpura-pura lemah, tapi dia membuatnya tampak seolah-olah luka luarnya sebagian besar sudah sembuh. Khususnya, wajahnya tampak tidak bercacat seperti sebelum dia memasuki abis. Dampaknya terlihat jelas. Helian Lingzu telah terpikat oleh wajahnya untuk waktu yang sangat lama sebelum dia akhirnya menemukan kekuatan untuk memalingkan muka. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, putri pertama, bolehkah saya tahu persis jenis energi apa yang menimpa ayah Anda? Yunce bertanya dengan santai, karena dia adalah kaisar seluruh dunia, aku tidak bisa membayangkan dia akan terluka dengan mudah. Apakah itu tindakan kekuatan asing? Kecanggungan terlihat di wajah Helian Lingzu ketika dia mendengar pertanyaan itu. Beberapa detik kemudian, dia menghela nafas. Ini, sebenarnya bukan rahasia, jadi kurasa aku bisa memberitahumu tentang hal itu. Faktanya, hampir semua orang di Qilin Abyss Realm telah mendengar cerita tersebut. Orang yang menyakiti ayahku bernama Mo Beichen. Yunce berseru kaget, tunggu, aku yakin aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Bukankah dia adalah ksatria neraka yang dibicarakan oleh Qi Chuan? Bukankah dia penduduk asli? Kenapa dia menyakiti ayahmu? Mo Changying mengerutkan kening, dan Helian Lingzu tertawa pahit. Dia adalah penduduk asli, dan dia adalah seorang jenius sekali dalam 10.000 tahun di alam Qilin Abyss meskipun kelahirannya agak sederhana. Mo Beichen sangat berbakat dan tidak takut. Suatu kali, dia berkelana ke dalam kabut tak berujung untuk mencari peluang untuk masuk ke dunia berikutnya. Ambisinya, bagaimanapun, bahkan lebih tinggi daripada bakatnya, ia bermimpi pergi ke Tanah Suci di mana Raja Abaisal tinggal bersama istri dan putrinya.
Dia tidak banyak bicara dan juga tidak bertindak. Dia telah mengikuti ksatria neraka yang menawarinya kesempatan memasuki tanah suci dan berpartisipasi dalam cobaan kejam untuk menjadi ksatria neraka. Selama beberapa tahun, kami tidak mendengar kabar apapun darinya. Kemudian, kami mendengar bahwa pria tersebut telah meninggal dalam persidangan. Helian Lingzu menghela nafas panjang dan menderita sebelum melanjutkan, putri-putrinya sangat berbakat, dan mereka pasti sudah lama dibuang jika bukan karena kekuatan dan status Mo Beichen yang luar biasa. Tentu saja, klannya membuat pengecualian untuknya. Sebelum dia melakukan perjalanan ke Tanah Suci, keluarga kekaisaran dan klan juga bersumpah untuk melakukan segala daya mereka untuk melindungi istri dan putrinya. Tetapi sejak diumumkan bahwa dia telah meninggal, Helian Lingzu mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan dengan suara serak yang tidak biasa, putri-putrinya kehilangan perlindungan. Dengan kata lain, baik keluarga kekaisaran maupun klannya tanpa ampun telah meninggalkan keluarga Mo Beichen begitu mereka mendengar bahwa Mo Beichen telah meninggal. Tapi itu bukan karena kekejaman. Sumber daya langka, dan hukum kelangsungan hidup di Abyss sangat keras. Sangat masuk akal bagi kedua keluarga untuk menyerah pada kedua putrinya. Tanpa penghalang untuk melindungi mereka dari jurang maut, kedua putrinya akhirnya mati karena debu jurang. Istrinya bunuh diri setelah kehilangan suami dan putrinya juga. Sejauh ini, semua yang dia dengar kurang lebih sama dengan apa yang dikatakan Ciu Yao kepadanya. Kurang dari sebulan setelah istrinya meninggal, Mo Beichen kembali sebagai ksatria neraka yang mengenakan baju besi yang dianugerahkan oleh Imam Besar Tanah Suci sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya tidak perlu diungkapkan. Mungkin itulah sebabnya Beichen menamakan dirinya Beichen alias debu kesedihan, dan mengapa ia memilih menjadi pionir. Dia ingin mati. Sesederhana itu. Jadi, Mo Beichen melampiaskan amarahnya pada ayahmu. Yun Ce bertanya. Helian Lingzu mengangguk, tapi dengan cepat menggelengkan kepalanya sedetik kemudian. Mo Beichen adalah orang yang saleh. Dia bisa saja membunuh ayahku jika dia mau, dan tak seorang pun di seluruh kekaisaran bisa mengatakan bahwa dia salah. Tapi dia tidak melakukannya. Tragedi itu telah terjadi sejak lama, tetapi Helian Lingzu masih sangat sedih jika menyebutkannya hari ini. Seorang ksatria neraka adalah seseorang yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh dinasti Helian. Seharusnya itu adalah cahaya Tuhan yang akan mengubah nasib dinasti mereka selamanya. Sebaliknya, mereka justru merobek kesempatan itu dan mengubahnya menjadi kutukan yang terkutuk dengan kedua tangan mereka sendiri. Yun Ce melirik ke arah Mo Changying yang diam dan bertanya, "Kakak Mo, mau tak mau aku menyadari bahwa kamu memiliki nama keluarga yang sama dengan Mo Beichen. Apakah kalian benar-benar punya hubungan keluarga, atau kami berasal dari klan yang sama?" jawab Mo Changying tanpa emosi. "Tapi klanku sudah lama menghilang. Perlakukan saja aku seperti orang lain." Yun Ce tersenyum. "Tapi kamu bermimpi menjadi Changying, bukan? Saya yakin Anda tidak akan puas hanya tinggal di sarang Anda. Jika klan Mo dapat menghasilkan satu Mo Beichen, siapa yang dapat mengatakan bahwa klan Mo tidak akan menghasilkan Mo Beichen yang lain?" Terkejut, Mo Changying menatap Yun Ce lama-lama. Entah bagaimana, Yun Ce sudah menebak dengan tepat apa yang dia pikirkan ketika dia menyebut dirinya Changying. Dia bahkan mungkin menyadari bahwa ambisinya terletak pada Tanah Suci. Percakapan itu segera menghilangkan kesuraman Helian Lingzu. Dia menyeringai lebar dan berkata, "Bagus sekali, Yun Ce. Kakak ke-9 akan menganggapmu sebagai belahan jiwanya sekarang." Mo Changying mendengus.
Saya juga percaya bahwa kakak ke-9 akan menjadi Mo Beichen yang lain, tidak, dia akan lebih hebat dari Mo Beichen. Istana Kekaisaran Helian tidak diselimuti badai pasir, tapi gelap keabu-abuan seperti tempat lainnya. Istana ini sebagian besar terbuat dari granit. Warnanya yang kuning kecoklatan melambangkan martabat kekaisaran. Tidak lama kemudian Yun Ce bertemu dengan penguasa dinasti Helian saat ini dan penguasa nyata dari alam jurang kilin, Helian Jue. Lingzu, Chang Ying, kamu sudah kembali. Helian Jue saat ini sedang berdiri di tengah aula utama. Wajar saja, jubah dan mahkota kekaisarannya berwarna kuning kecoklatan. Tatapannya tajam dan bermartabat, tapi tidak ada arogansi alami yang seharusnya dimiliki oleh seorang penguasa seluruh dunia. Dia menatap Yun Ce sekilas tapi tidak terlalu memperhatikannya. Aku telah membuatmu khawatir, ayahanda. Helian Lingzu melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam ke arahnya. Selama kamu aman, desah Helian Jue. Jika ada, ini salahku karena kamu berpikir bahwa kamu perlu menempatkan dirimu dalam bahaya. Dia kemudian menatap Yun Ce dan bertanya, apakah ini dokter ajaib yang kamu sebutkan dalam transmisi suaramu? Yun Ce melangkah maju dan menjawab, Yun Ce menyapa Anda, Yang Mulia. Jawab Helian Jue, tapi alisnya sedikit berkerut. Pria di hadapannya memiliki wajah tanpa cacat, kulit tanpa cacat, dan sepasang mata yang gelap gulita seperti malam itu sendiri. Dia juga hampir tidak bisa melihat debu jurang di tubuhnya. Seolah-olah dia belum pernah tersentuh debu jurang seumur hidupnya hingga saat ini. Mungkinkah dia penghuni kerajaan dewa? Dia bertanya-tanya. Putriku bilang kamu diburu musuhmu dan terpaksa melarikan diri ke dalam badai pasir. Ketika Anda bangun, Anda menemukan bahwa Anda telah kehilangan ingatan masa lalu Anda. Benarkah itu? Dia bertanya dengan nada kritis. Ya, Yang Mulia, jawab Yun Ce. Hanya berkat putri pertama dan kakak Mo aku bisa selamat. Meskipun Kaisar Helian belum melepaskan energinya yang dalam, Yun Ce sekilas tahu bahwa dia lebih kuat dari semua orang di alam dewa, lebih kuat dari yang bisa ditampung oleh Primal Chaos. Meskipun dia bukan dewa setengah seperti Mo Beichen, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam itu. Dia adalah seorang praktisi alam kepunahan ilahi setengah langkah. Seperti yang diharapkan dari jurang maut. Bahkan penguasa sudut dunia yang tidak disukai bahkan lebih hebat daripada eksistensi tertinggi di Primal Chaos. Pertanyaannya bisa menunggu sampai nanti, ayahanda. Tolong tunjukkan pada Yun Ce luka yang kamu alami saat itu, sela Helian Lingzu dan mendorong punggung Yun Ce dengan lembut. Gerakan dan kata-katanya yang tidak disadari sangat mengejutkan Helian Jue, tetapi dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya dan berkata, Lingzu sepertinya sangat memikirkanmu. Keterampilan medis Anda pasti lebih mengesankan daripada yang dia katakan kepada saya. Ayo, dokter, terlepas dari apa yang dia katakan, dia tidak benar-benar berpikir bahwa Yun Ce bisa mengobatinya. Setengah dewa telah menyembuhkan lukanya, dan itu jauh melampaui kemampuan keterampilan medis untuk menyembuhkannya. Ia hanya menyetujui hal tersebut karena ia tidak ingin mengecewakan putrinya. Yun Ce tidak menyia-nyiakan nafasnya. Dia segera menekan satu jari ke pergelangan tangan Helian Jue dan menyuntikkan sejumlah energi yang dalam. Itu dengan cepat beredar ke seluruh tubuh kaisar satu kali. 3 napas kemudian, Yun Ce menyebarkan energi yang dalam dan menarik jarinya. Semua orang terkejut melihat betapa sedikitnya waktu yang dia perlukan untuk memeriksa tubuh kaisar. Helian Lingzu bertanya ragu-ragu, bagaimana kabarnya? Yun Ce menjawab, energi yang tertanam dalam hati yang mulia sangatlah kuat.
Saya bisa mengerti mengapa dia tidak bisa menetralisirnya. Terlebih lagi, tujuan utama energi ini adalah untuk menghentikan pemulihan yang mulia selama mungkin. Itu sebabnya penyakit ini tidak mengancam jiwa dalam jangka pendek. Kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk mengobatinya? Helian Lingzu bertanya penuh harap. Yun Che tersenyum. Dengan kultivasiku, tentu saja tidak. Tapi saya bisa mengeluarkannya dari hati yang mulia. Ah! Helian Lingzu terdiam sesaat sebelum kegembiraan dan keterkejutannya menyusulnya. Benar-benar, Helian Jue dan Mo Changying juga terkejut, tapi kegembiraan mereka jauh lebih jinak dibandingkan Helian Lingzu. Nyatanya, mereka sama sekali tidak terlihat bahagia. Jika energi Mo Beichen dapat dikeluarkan dari hatinya, maka menetralisirnya hanyalah masalah sepele. Namun, itu adalah energi dari setengah dewa, energi yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh anggota keluarga kekaisaran terkuat sekalipun, leluhur penjaga. Beraninya seorang penguasa ilahi menyatakan bahwa dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh leluhur penjaga mereka. Dan bagaimana tepatnya kamu akan melakukan ini? Helian Jue mengejek di dalam hatinya, tapi ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Yun Che menjawab dengan tenang dan percaya diri, akan sulit bagi saya untuk menjelaskan teori medis dan pengobatan kepada orang awam, tapi itu tidak terlalu penting. Kepercayaan Anda adalah hal yang sangat penting agar pengobatan ini berhasil. Helian Jue menyipitkan matanya tapi menunggu dia melanjutkan. Sederhananya, jika Anda mengizinkan saya menyuntikkan energi saya yang dalam ke dalam hati Anda dan membuka 17 luka di dalamnya, maka saya memiliki keyakinan mutlak bahwa saya akan mampu mengeluarkan energi tersebut hanya dalam 30 tarikan napas. Anda bajingan! Mo Changying sudah berteriak sebelum Helian Jue sempat bereaksi, beraninya kamu menyarankan hal yang begitu berani, Yun Che. Atau apakah itu rencanamu selama ini? Untuk membunuh yang mulia? Membiarkan Qi yang dalam masuk ke dalam hatinya berarti menyerahkan nyawanya ke tangannya, dan membuka 17 luka di hatinya. Inilah hati yang mereka bicarakan. Kesalahan langkah sekecil apapun dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau kematian yang paling buruk. Yun Che mungkin juga merencanakan pembunuhan kaisar. Kakak ke-9. Helian Lingzu buru-buru menghampiri Mo Changying dan meraih lengannya. Saya yakin niat Yun Che tidak jahat. Yun Che sama sekali tidak terkejut dengan reaksi mereka. Dia menjelaskan dengan tenang, saya belum pernah ke alam jurang kilin, jadi yakinlah bahwa saya tidak bekerja untuk musuh, apalagi putri pertama benar-benar telah menyelamatkan hidup saya. Alasan saya datang hari ini adalah untuk membalas budinya. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda, yang mulia. Dia mengatakan yang sebenarnya, ayah. Helian Lingzu buru-buru membela Yun Che, kakak ke-9 dan akulah yang menyelamatkan Yun Che. Ketika dia sudah cukup pulih untuk bergerak, dia mencoba pergi karena takut musuh-musuhnya akan menyerang kami. Saya secara pribadi telah melihatnya menyelamatkan saudara juniornya melalui pertunjukan keterampilan yang ajaib juga. Itu sebabnya saya memutuskan untuk membawanya ke sini. Kakak ke-9 bisa bersaksi tentang ini. Dia juga ada di sana. Mo Changying tidak dapat menyangkal hal itu. Yun Che menambahkan, saya baru saja berbicara berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang dokter, tetapi saya sepenuhnya memahami bahwa Yang Mulia akan mewaspadai orang luar yang Anda temui untuk pertama kalinya, apalagi hal itu melibatkan sesuatu yang sehalus hati Anda. Saya sebenarnya akan terkejut jika Anda segera menyetujui pengobatan tersebut. Helian Jue masih tidak mengubah ekspresinya. Dia menatap Yun Che dan bertanya,
apakah kamu tahu cara lain untuk mengatasi ini? Yunce menjawab, kultivasi saya lemah, dan inilah hati yang sedang kita bicarakan. Jadi tidak, ini satu-satunya cara yang dapat saya pikirkan. Namun, aku seharusnya tahu lebih baik untuk tidak membicarakan perlakuan berisiko seperti itu kepada seorang kaisar. Mohon terima permintaan maaf saya, Yang Mulia. Selama kamu tahu, jawab Helian Jue tanpa ekspresi, tapi jelas dari kata-katanya bahwa dia tidak ramah seperti sebelumnya. Ayahanda, Helian Lingzu segera menyadari kemarahan ayahnya dan mencoba membela Yunce lagi. Saya berjanji kepada Anda bahwa Yunce bukanlah orang jahat. Aku dan kakak senior ke-9 melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dia menyelamatkan adik laki-laki junior kami hari itu. Saya tidak akan membawanya kepada Anda jika saya tidak begitu terkesan dengan keahliannya. Saya mempercayai Anda sepenuhnya, Nak, kata Helian Jue. Tetapi bagaimana mungkin Anda tidak memahami betapa konyolnya permintaan Anda? Anda meminta saya untuk mempercayai orang luar yang saya temui pertama kali dan yang masa lalunya tidak saya ketahui sama sekali dalam hidup saya. Juga, matanya menyipit ke celah berbahaya, aku sangat penasaran mengapa kamu bersedia mempercayakan hidup ayahmu kepada pria yang kamu kenal kurang dari 3 hari. Apa yang disebut keterampilan medis mungkin bukan satu-satunya keahliannya, bukan? Faktanya, saya berani mengatakan bahwa keterampilannya yang lain jauh lebih baik daripada keterampilan medisnya. Ayahanda, aku, Helian Lingzu tidak dapat menyangkal maksudnya. Anda benar, Yang Mulia, jawab Yunce dengan tenang. Faktanya, dia begitu tenang sehingga Helian Jue tidak bisa menahan cemberutnya karena bingung. Kalau begitu, aku tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama lagi. Disinilah kita berpisah. Saya akan membalas budi putri pertama setelah saya pulih sepenuhnya. Helian Jue berbalik. Tidak perlu. Kekaisaran Helian belum jatuh begitu rendah sehingga kita lebih mengutamakan orang lain daripada orang lain. Alam Kilin Abis tidak memiliki tempat untukmu, dan putriku jelas bukan seseorang yang kamu dambakan. Jika Anda benar-benar ingin membalasnya, tinggalkan alam jurang Kilin sesegera mungkin. Ayahanda, Helian Lingzu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Helian Jue sudah mengusir mereka. Suruh dia pergi. Siap Kaisar, Mo Changying menjawab. Pada saat itulah angin bertiup, dan tawa nakal menyapu aula utama. Hahaha, Zhua Liancheng dari Sekte Mendalam Boulder meminta pertemuan dengan Yang Mulia. Orang itu mungkin menggunakan kata permintaan, tapi dia benar-benar menyerang istana. Dia bahkan meniupkan badai pasirnya tepat ke aula utama. Para penjaga Helian tersapu oleh badai pasir yang mematikan dan terlempar jauh sekali sebelum mereka sempat bereaksi. Sekte Mendalam Boulder, semua orang kecuali Yunce memucat pada saat bersamaan. Bajingan, Mo Changying berbalik dengan marah dan mengerahkan energinya yang dalam. Cahaya yang tampak seperti batu padat muncul di sekitar kedua lengannya sebelum dia menyerang orang di balik badai pasir. Sebuah ledakan keras mengoyak badai pasir dan mengguncang ruang di sekitarnya. Mo Changying jatuh dari langit dan menghantam lantai dengan suara keras. Meskipun dia berhasil menangkap dirinya sendiri, dia hampir tenggelam 1 meter penuh ke dalam tanah, dan lantai seluruh aula utama retak seperti jaring laba-laba. Mo Changying terhuyung-huyung dan menjadi pucat sesaat, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi ganas seperti elang lapar sekali lagi. Oh, Saudara Changying. Seorang pria jangkung dan berotot muncul dari awan debu dengan arogansi dan ejekan yang tak terselubung. Sudah 30 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan kamu belum berkembang sedikit pun.
Bukankah kamu bilang kamu akan menjadi apa yang disebut elang biru yang suatu hari nanti akan terbang melintasi langit tanah suci? Kamu belum mencabut semua bulumu dan menjadi anjing bagi kekaisaran Helian, kan? Anda. Kemarahan di mata Mo Changying semakin dalam. Kuku jarinya menusuk dagingnya hampir cukup dalam untuk mengambil darah. Pria itu adalah tuan muda dari Sekte Mendalam Boulder, Zhai Liancheng. 30 tahun yang lalu, mereka saling bertarung hingga menemui jalan buntu. Tapi sekarang, Zhai Liancheng berhasil mengalahkannya dalam satu serangan. Pada saat inilah Mo Changying merasakan sebuah tangan besar menepuk pundaknya. Kemudian, Helian Jue melangkah maju dan menatap Zhai Liancheng dengan angkuh, "Kamu menjadi semakin kasar, nak. Aku tahu ayahmu lalai mengajarimu sopan santun." Itu adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Orang paling lambat di Abyss dapat mengetahui bahwa ini adalah pertunjukan provokasi dan penghinaan yang tidak terselubung. Terlepas dari keberanian Helian Jue, Zhai Liancheng sama sekali tidak terlalu memikirkannya. Zhai Liancheng tidak datang sendiri. Dia ditemani oleh seorang pemuda yang luar biasa. Dia adalah seorang Divine Sovereign puncak yang bertubuh sedang dan berpenampilan biasa. Baik Helian Jue maupun Mo Changying belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun, dia tampak sama sekali tidak terganggu meski menghadapi seorang kaisar. Dia memasang senyum tipis di wajahnya saat dia melihat semua orang di aula utama dari atas ke bawah seolah dia sedang memeriksa suatu objek. Dia bahkan lebih arogan daripada Zhai Liancheng, dan dia berdiri di samping tuan muda, bukan di belakangnya. Yun Ce. Hal pertama yang dilakukan Helian Lingzu adalah mengirimkan transmisi suara kepada Yun Ce. Tinggalkan tempat ini segera setelah kamu menemukan kesempatan untuk melakukannya. Pria ini adalah tuan muda dari Sekte Boulder Mendalam, dan dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Aku akan menemuimu nanti dan mengirimmu pergi, jadi pergilah. Yun Ce tersenyum dan mengangguk pada Helian Lingzu, tapi dia tidak bergerak sedikit pun. Awan pasir masuk ke aula utama sekali lagi, tapi kali ini para penjaga istana. Mereka memelototi dua penyusup yang tampaknya kalah jumlah seolah-olah mereka akan melahap mereka saat itu juga. Namun, Helian Jue mengusir mereka dan menyatakan, "Mundur." Aura yang mengancam dengan cepat menghilang bersama pasir. Bibir Yun Ce membentuk seringai mencemooh. Dia telah mengetahui sifat asli kaisar ini. Sekilas, dia tampak seperti pria yang berpikiran luas dan mantap. Kenyataannya, dia hanyalah seorang pengecut yang terlalu takut untuk mengambil risiko sekecil apapun. Jika seseorang memasuki kota Kaisar Yun seperti ini, Yantri pasti sudah mencabik-cabik mereka jauh sebelum berita kematian mereka sampai ke telinganya.